memperbaiki sistem. Halo, aku Ayu Krisna berperan sebagai narator. Halo, aku Dio, berperan sebagai Smisar dan Dendams. Hai, aku April, aku berperan sebagai Jenderal Deko. Hai, aku Prami, aku berperan sebagai rakyat dan pasukan Belanda. Hai, aku Gevina sebagai rakyat. Hai, aku Api sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono keempat dan rakyat Jawa. Halo, aku Noval sebagai Pangeran Diponegoro. Halo, aku Gumisya berperan sebagai Patih Danurejo, Arya Prawirudiningrat dan pasukan Belanda. Halo, aku Bung Bagus dan aku berperan sebagai pihak keraton, penasihat keraton, penjaga keraton, dan juga ahli bahasa Senton. Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang berasal dari Yogyakarta, lahir di tanggal 11 November 1785 dari seorang garwa ampean atau selir yang bernama R.A. Makarawati, yaitu seorang istri non-permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyar hingga Panarukan. Tidak mau tahu, akses ini harus segera dilakukan. Pembangunan tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan dari staf keraton. Pilih saja jalur lain. Bagaimanapun caranya, saya tidak mau tahu. Akses harus segera dilakukan. Sistem birokrasi kerajaan kita mulai kacau. Dengan menaikkan tata adikku, maka akan memperbaiki sistem birokrasi kerajaan kita. Tapi Tuhan, bagaimana caranya Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono dapat memimpin kerajaan itu dengan umur yang sangat muda? Pada tahun 1823, datanglah Presiden Belanda. Dia adalah keturunan Pakualan, yaitu Diponegoro. Bagaimana Tuhan bisa menolak niat baik saya ini? Baiklah, kalau itu didasarkan oleh niat baiknya. Saya berjanji Tuhan, saya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi kerajaan Yogyakarta. Smisar tidak menepati janji yang dibuatnya pada Sri Sultan Hamengkubuwono keempat. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono ketiga, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan. Maaf, kenapa Anda duduk di sini? Badanmu kurus seperti seorang yang kekurangan makanan. Bagaimana bisa makan? Uang saya tidak punya. Saya rindu akan kepemimpinan Tuan Sri Sultan. Pemimpin dari Belanda itu sangat berbeda jauh dengan Tuan kami. Pemimpin Belanda itu sangat kejam sekali dan tidak memiliki hati. Entahlah, keuangan kerajaan pun juga mulai mengalami kekurangan akibat pemimpin Belanda. Mungkin kita harus menemui Pangeran Diponegoro tentang masalah ini. Kalau itu bisa membantu, lebih baik kita coba saja. Pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Cepat, pasang jalan raya itu. Memang kita sudah mendapatkan izin dari Pangeran Diponegoro. Apa petunjuk keputusan Pangeran Diponegoro? Cepat serahkan abu-abu. Segera melaksanakan pembangunan jalan. Pangeran Diponegoro mengetahui hal itu, ia sangat marah karena foto-foto yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabuti foto-foto tersebut. Siapa yang menyuruh foto-foto itu? Cepat foto-foto itu. Kami menggunakan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah meminta Belanda terhadap sini. Tuan, bagaimana ini? Mari kita harus berlindung. Keadaan semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat untuk berlindung. Mari kita pergi ke Sorong dan bangun sebuah gua di sana untuk berlindung. Baik Tuan, kami akan melaksanakannya demi melawan Belanda. Lakukanlah. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta
dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubi Alibasya Setot dan Kyai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim letkol Kiren ke Tegal dan ke Pekalongan, dan letkol dia ke daerah Bogor. Tapi kita harus mempersiapkan pasukan. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari pasukan kita melalui Sumatera Barat? Lakukan kayak dia punya. Bagaimana ini akan kita bisa mempersiapkan penjelajahan? Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Alibasya Setot. Alibasya Setot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Dan pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan. Dengan amat kesal, Jenderal de Kock akhirnya menggunakan strategi benteng Stelsel. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasya Setot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Setelahnya, pasukan Belanda akhirnya meminta bantuan Ari Prawiro-Diningrat dan berhasil meminta bantuannya. Mengapa tidak kau terima saja ajakan kunjungan Belanda? Siapa tahu mereka mengadakan rundingan dengan keuntungan yang sangat besar untuk kita. Alibasya Setot pun menerima ajakan untuk berunding. Kemudian, ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Alibasya Setot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang berhasil kabur. Kemudian, Belanda menawarkan 20.000 riyal kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang.